Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin." Kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka pastilah aku suruh, aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Sampai-sampai ayyuma mra'atin matat, jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, kemudian suaminya dalam keadaan radin anha, dalam keadaan ridha, senang hati kepada istrinya itu, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, Masya Allah. Maka senangkanlah hati suami, tapi jangan satu hadis dua lalu dikatakan, oh ini mendiskriminasi perempuan nih, masa perempuan aja yang mesti nyenangin hati suami. Sebaliknya begitu juga. Makanya Nabi juga kepada Aisyah, dia tidak pernah panggil Aisyah, enggak, tapi dia panggil ya Humairah, karena perempuan itu tidak menangkap. Yang diingat perempuan bukan isi katanya, tapi yang diingat adalah kata-katanya. Perempuan itu yang dia ingat bukan substansi makna kalimatnya, tapi kata yang dipakai. Makanya banyak perempuan yang terhanyut karena kata-kata. Oleh sebab itu Nabi tidak panggil nama hai Aisyah, tapi dia panggil ya Humairah. Humairah diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humairah, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan ketika terkena sinar pancaran matahari, maka ya Humairah. Tapi kalau ada juga kadang jamaah, Ustaz, istri saya panggil Humairah boleh nggak? Ya boleh sih. Boleh. Tapi dia nggak putih kemerahan, ya nggak apa-apa. Anggap aja putih kemerahan gitu. Kalau dia abu-abu senang istrinya. Makanya dalam hadis dikatakan, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Oleh sebab itu sehebat-hebatnya lelaki, maka imannya ada setengah pada perempuan. Maka katakanlah, hai engkau, setengah imanku ada pada dirimu. Pakar ruqyah internasional, diantaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali, dia kalau mau ngeruqyah orang nggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang turun dari mobil, dia batuk aja, lari setan. Ayat kursinya sama. Ayat kursi yang dibaca Syekh Abdul Salam Bali dengan ayat kursi yang kita baca sama. Lalu yang beda itu apa? Ada kekuatan. Jadi yang penting itu bukan pistolnya, tapi man behind the gun. Bukan the gunnya, bukan the gun of kelapa muda, itu lain lagi. Bukan gunnya, bukan pistolnya, tapi orang yang memainkan pistol, yang memain itu. Makanya orang zaman dulu itu luar biasa. Suatu ketika adik perempuan dari Raja Baghdad Irak kerasukan setan. Oh, akhirnya dipanggillah Imam Ahmad bin Hambal. Hai Imam Ahmad bin Hambal, sudilah kiranya datang ke istana, karena adik Sultan sedang kerasukan setan. Utusan datang menemui Imam Ahmad bin Hambal. Hai Imam Ahmad bin Hambal, sudikah datang ke istana untuk mengobati adik Sultan? Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku sekarang sedang sibuk. Ulama zaman dulu tidak mau mengemis ke istana Tuan Raja. Kalau kalian mau, ada acara apa ini? Ini adik Sultan kerasukan setan. Oke, stop. Ambil kop, sendal terompah kayu tempat wudhu di hammam, di kamar mandi. Tapak kaki jangan nginjak lantai kamar mandi. Mungkin ada percikan najis. Itu membuat was-wasah setan berbisik dalam hati. Jangan-jangan tadi kena najis. Jangan-jangan nanti kena najis. Jangan-jangan tadi. Maka untuk menghindari itu, pakai sendal terompah kayu. Ambil terompah kayu dari kamar mandi. Ya. Nih. Untuk apa Imam? Bawa aja ke istana. Terompah kayu Imam Ahmad bin Hambal dibawa ke istana. Diletakkan ke dekat adik Sultan yang kerasukan setan. Tiba-tiba setannya kabur, sembuh. Setelah Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 meninggal, lalu kemudian adik Sultan kumat lagi. Oh, dibawakan lagi sendalnya. Ini sendal Ahmad bin Hambal. Setannya malah ketawa. Kami bukan takut sama sendalnya, kami takut sama yang punya sendal, dan kami tahu dia sekarang sudah meninggal dunia. Ternyata kalau orang soleh, sendalnya pun jangankan. Makanya kalau ada mobil-mobil, pejabat mobil, anak buahnya lari potong panting semua. Bapak datang, bapak. Padahal di dalam supirnya aja ketawa.
Tapi begitu terdengar kabar orangnya sudah meninggal dunia, orang tidak lagi takut pada mobilnya, orang tidak lagi takut pada. Kenapa? Kekuatan iman. Lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada merasa diri hina, itulah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah ada 3. Yang pertama, sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua, sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajhatu wajhiya itu iftitah lain. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariah, selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmud. Datanglah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kampungnya mengajarnya di Damaskus, Suriah. Rindu dia kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi meninggal 676, Imam Syafi'i meninggal 204. Jarak Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i 400 tahun. Jadi jangan bayangkan Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i itu macam kita di Yayasan Tabung Wakaf Umat, satu yayasan. 400 tahun jarak mereka. Lalu kemudian Imam Nawawi rindu dengan Imam Syafi'i. Datanglah dia dari Damaskus ke Kairo. Sampai di Kairo, belum lagi sampai ke makam Imam Syafi'i, nampaknya kubah. Imam Syafi'i itu kuburnya ada kubahnya di atas. Menengok kubur Imam Syafi'i, menetes air matanya. Balik dia langsung ke Damaskus. Tak sanggup dia ziarah. Tak kuat dia menghadapi kubur Imam Syafi'i. Rupanya Imam As-Subuki mendengar berita Imam Nawawi datang ini. Subuki, kau tak jumpa dengan Imam Nawawi? Kenapa? Datang dia ke Kairo kemarin. Nah, dari zaman dulu banyak ulama datang tuh kita tak tahu. Beda sama sekarang. Karena dia belum datang, orang udah update duluan. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang tahu pun tak mau datang. Astagfirullah, kata Imam As-Subuki, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Ada Imam Nawawi datang? Ada. Dikejar Imam Subuki lah ke makam Imam Syafi'i. Rupanya Imam Nawawi sudah pulang. Datang Imam As-Subuki ke Damaskus mencari Imam Nawawi. Imam Nawawi mana? Kata orang Damaskus, Imam Nawawi baru aja balik ke kampungnya. Nama kampungnya Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Orang Mesir Al-Misri, orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Duri Ad-Duri. Imam Nawawi mana? Imam Nawawi baru balik ke kampungnya di Nawa. Imam As-Subuki mengejar ke kampungnya di Nawa. Sampai di Nawa,
Imam Nawawi udah meninggal dunia. Ziarah dia ke makam Imam Nawawi. Setelah itu datang dia balik ke Damaskus, ke tempat Imam Nawawi mengajar hadis. Nama tempat itu Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Sampai di situ ditanyanya, di mana biasa tempat Imam Nawawi mengajar? Ditunjukkan orang tuh, inilah meja Imam Nawawi. Di mana bekas tapak kakinya? Di sini. Diletakkan Imam As-Subki pipinya di tempat tapak kaki Imam Nawawi. Begitulah ulama zaman dulu memuliakan. Orang zaman dulu begitu. Kenal kau dengan imam? Aku di bawah tapak kakinya. Orang sekarang enggak. Kenal kau dengan si anu? Itu kulit-kulit kitab aja kaji. Orang zaman dulu besar karena membesarkan ulama yang lain. Orang zaman dulu mulia karena memuliakan orang lain. Orang sekarang dihinakan karena merendahkan orang lain. Maka jangan kita merendahkan orang lain. Disitulah letaknya barokah. Kenapa Allah menciptakan nafsu? Iya juga ya. Kenapa Allah menciptakan? Ada makhluk isinya nafsu aja, nggak ada akalnya. Ayam, kambing, kucing, ila akhirih. Tapi ada satu makhluk nggak ada nafsunya. Yang ada hanya budi baik, pekerti baik saja. Ini adalah malaikat. Yang ini nggak ada nafsunya, yang ini isinya nafsu saja. Maka diciptakan Allah makhluk yang baru. Inni ja'ilum fil ardi. Inilah dia makhluk yang baru. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena Adam punya hawa nafsu, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu ada 3 levelnya. Nafsu yang pertama, innan nafsala ammaratum bisu. Selalu ngajak yang jahat, ngomongnya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, bisu. Yang kedua, udah mulai ada baik-baiknya. Namanya nafsul lawamah. Tergantung dia yang ngajak siapa. Kalau ada yang ngajak, ayo kita pengajian, oke. Ayo kita mabuk, oke juga. Ini namanya lawamah. Tapi kalau dia sudah bisa menangani hawa nafsunya ini level yang ketiga. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang mutmainnah. Insya Allah adik-adik yang ada di depan ini, itu semuanya sudah sampai level nafsu mutmainnah. Sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Umat Islam bukan menghilangkan nafsu, enggak. Islam tidak disuruh menghilangkan nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Makan, kulu, makanlah. Boleh makan? Boleh, tapi tidak semua dimakan. Semua yang merayap boleh dimakan, kecuali kereta api karena keras. Semua yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali meja karena keras. Dalam Islam, kulu, makanlah. Yang dimakan itu apa? Min thayyibat, yang baik-baik saja. Thayyib artinya baik. Adik-adik kalau tamat pesantren nggak bisa dikecoh orang, nggak bisa disesatkan orang. Thayyib baik, tapi begitu dia nggak tahu bahasa Arab, thayyib nggak pulang-pulang. Maka silakan. Masalah menikah, disuruh menikah, bukan tidak boleh menikah dalam Islam supaya selamat dari zina. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, only one. Artinya apa? Allah menciptakan nafsu sebagai ujian. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu itu dihiasi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal 'as. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi kalau orang punya nafsu, itu ada keinginan-keinginan, ingin kaya, ingin hebat, ingin punya kekuasaan, ingin punya harta. Tidak salah. Salahkah kalau ada orang Islam yang kaya?
Tidak salah kekayaannya untuk menolong agama Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Salahkan orang Islam punya istri, punya anak? Enggak salah. Gunanya untuk apa? Kalau dia punya anak, anaknya waladun salihun. Kalau dia punya istri, istrinya imra'atun salihatun tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Jadi hawa nafsu diciptakan Allah supaya ujian bagi manusia. Yang lulus dapat surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun. Mudah-mudahan kita semuanya lulus sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mikrofon ini buatan Arab, pasti tertulis di sini al-hayah wal maut. Buktinya on off. Islam tidak mengharamkan. Makanya pertama kali mikrofon masuk ke Masjidil Haram, ulama-ulama Saudi Arabia sangat saklek, sangat kaku. Gak boleh pakai mikrofon, karena mikrofon bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang mengharamkan itu didatangi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar Al-Azhar. Datang dia, dijumpainya ulama yang mengharamkan itu. Wahai Tuan Syekh, ya, kamu yang mengharamkan mikrofon. Betul. Kebetulan Tuan Syekh itu sedang baca Quran pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, hadza mukabbirus saut wa hadza mukabbirus surah. Ini pembesar suara, ini pembesar gambar. Kenapa ini halal, kenapa itu haram? Kau dipakai kok. Kurang akal minum ayaka. Islam tidak bertentangan dengan kemodernan selama dia baik. Setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dia bisikkan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamar, narkoba, korupsi. Maka semua itu akan terus menghantui akal hati pikiran manusia. Illal muttaqun, kecuali orang yang takutnya sudah dia habiskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang tidak sadar dengan kepengecutannya. Jiwanya sebetulnya takut, ngeri, cemas. Bukannya diam, malah membela kebatilan. Kalau tanganmu belum sanggup untuk menolong yang hak, maka jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Begitu pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kalau mulutmu belum sanggup lantang untuk menunjukkan ini batil, ini benar, maka jangan gunakan lisanmu untuk mendukung kemungkaran. Karena sampai masanya nanti kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak sanggup menolong kebenaran, menolong yang hak dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, dengan tanganmu, kau hanya bisa diam dengan hatimu, sesungguhnya engkau adalah selemah-lemah makhluk. Wa dzalika ad'aful iman. Yang paling menyedihkan, sudahlah tak sanggup menolong kebenaran, malah mensupport, memberikan dukungan kepada kebatilan. Siapa yang kau cari? Keridhaan siapa yang kau minta? Kau hanya ingin menyenangkan hati orang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan manusia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Silakan hidup dengan cara Namrus memusuhi Ibrahim. Silakan hidup dengan cara Fir'aun memusuhi Musa. Silakan kau hidup dengan cara Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh pada akhirnya semua akan mati. Namrus mati, Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Nama-nama itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai iktibar pelajaran bagi manusia.
di akhir zaman. Rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Usaha, doa, tawakal. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah SWT. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qadarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qadarallah. Ucapkan qadarallah. Sudah takdir Allah. Qadarallah. Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah karena perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhalnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah, maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, tak beriman kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Hari ini orang tidak sadar dengan kepengecutannya. Jiwanya sebetulnya takut, ngeri, cemas. Bukannya diam, malah membela kebatilan. Kalau tanganmu belum sanggup untuk menolong yang hak, maka jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Begitu pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kalau mulutmu belum sanggup lantang untuk menunjukkan ini batil, ini benar, maka jangan gunakan lisanmu untuk mendukung kemungkaran. Karena sampai masanya nanti kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tak sanggup menolong kebenaran, menolong yang hak dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, dengan tanganmu, kau hanya bisa diam dengan hatimu, sesungguhnya engkau adalah selemah-lemah makhluk. Wa dzalika ad'aful iman. Yang paling menyedihkan, sudahlah tak sanggup menolong kebenaran, malah mensupport, memberikan dukungan kepada kebatilan. Siapa yang kau cari? Keridhaan siapa yang kau minta? Kau hanya ingin menyenangkan hati orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan manusia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Silakan hidup dengan cara Namrus memusuhi Ibrahim. Silakan hidup dengan cara Fir'aun memusuhi Musa. Silakan kau hidup dengan cara Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh pada akhirnya semua akan mati. Namrus mati, Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Nama-nama itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai iktibar pelajaran bagi manusia.
di akhir zaman. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, apa yang kau mainkan, apa yang kau lakukan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Ibu-ibu yang suka TikTok, hati-hati. Waktu sakaratul maut, itu yang datang. Mati. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Ada dosa paling besar, membunuh dosa besar, lari dari perang dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku, syirik. Insyaallah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, huququl walidain, durhaka pada orang tua. Insyaallah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Maka jangan sampai kita membangun amal-amal kita ini seperti bangunan sarang laba-laba, membuatnya lama dengan segala kesulitan dan kesusahan serta kerumitan, tapi hanya satu pukulan tangan, bahkan hembusan nafas, dia hilang, tak bersisa sama sekali. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup satu? Pasti dia akan minta tambah, tambah, tambah. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya, dianggap waktu ini gratis, tidak ada pertanyaan. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa langkah kaki, berapa hembusan nafas, berapa kedipan mata, berapa bisikan telinga, berapa ayunan tangan, berapa darah yang dicuci oleh buah pinggang, berapa yang disemburkan oleh jantung ke otak. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lepas? Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri, suami, melarikan diri dan anak-anaknya. Semua akan bertanggung jawab. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Semua orang akan bertanggung jawab atas segala gerak lidahnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, apa yang pernah kita lakukan di dunia. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim di antara para hakim yang paling adil, paling mulia? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita menjawab bala syahidna, betul, kami saksikan itu. Shadaqallahul azim, maha benar Allah. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, benar Rasulullah. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin, kami semua menjadi saksi atas kebenaran itu ya Allah. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Nanti kalau tiba-tiba antum sampai merasakan itu,
Menurut orang ujian ini besar, menurut orang antum sudah stres, menurut orang antum akan takut. Tapi tiba-tiba antum tidak merasakannya sedikit pun, berarti antum sudah sampai pada maqam la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa itu? Ala inna awliya Allah. Tapi antum tidak merasa wali Allah. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudaraku. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Jangan minta kepada Allah apa yang kau mau, karena boleh jadi kau tak dapat. Tapi beramallah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kau mau akan diberikannya. Lebih dari yang kau mau pun akan disediakannya. Apa yang disediakan Allah untuk kita, kalau kita beramal mencari ridha Allah, mala a'yunun ra'at, belum pernah kita tengok dengan mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati siapapun. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena wakaf masjidmu. Kau masuk surga bukan karena santunan anak yatimmu. Engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Masuk surga karena rahmat Allah. Orang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Jadi kalau ditanya kenapa kita masih hidup, kenapa kita masih di dunia ini, karena rezeki kita belum penuh. Sama seperti air di dalam gelas, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah. Air yang di dalam botol ini kita isi, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah pindah ke. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, itu hantu. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Orang yang doanya tidak dikabulkan Allah, tak diterima Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasobil haq, watawasobil sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatmu. Tiga ciri orang yang tidak tulus ikhlas. Satu, mengungkit-ungkit apa yang diberi. Menceritakan kepada orang lain apa yang diberi. Dua, mengatur orang karena dia sudah memberi. Ketiga, sakit hati kalau dia tidak menerima setimpal dengan pemberiannya.
Orang yang baik cirinya dia selalu mudah diajak kebaikan. Ini orang baik. Jadi bukan orang yang baik dia itu merasa dirinya baik. Orang yang baik adalah orang yang selalu mudah untuk mendekat kepada orang yang baik, mendekat kepada majelis yang baik, mendekat kepada tempat-tempat yang baik. Tidak semua yang dibakar api akan hangus menjadi abu. Batu bata sengaja dibakar agar semakin kuat dan keras. Begitupun dengan kehidupan kita, tidak semua yang menimpa akan menghancurkan. Dan sebenarnya ketika kita sedang diuji, agar kita menjadi lebih kuat. Sepahit-pahitnya obat itu mengobati. Sepahit-pahitnya kenyataan itu menyadarkan kesalahan kita. Tapi sepahit-pahitnya perkataan itu hanya akan menyakiti. Hati-hati, berpikirlah sebelum berucap, agar tidak ada orang yang tersakiti karena ucapan kita. Di dunia ini tidak ada yang perlu kau sedihkan, selama iman dan agamamu kau junjung tinggi. Jika ada yang tak suka padamu, biarkan. Itu tandanya ada sesuatu yang lebih darimu. Jika ada yang sirik padamu, abaikan. Itu tandanya ada yang kau punya dan mereka tidak memilikinya. Jika ada yang menjatuhkanmu, santai saja. Itu tandanya posisimu jauh di atas mereka. Jika ada yang selalu mengurusi hidupmu, bersyukurlah. Tidak ada manusia yang berhak menilaimu, karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sudah kamu alami. Mereka mungkin mendengar ceritamu, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sudah kamu alami. Ingat, hidup itu adalah pilihan. Siapapun yang membuatmu sedih, tinggalkan. Dan siapapun yang membuatmu bahagia, pertahankan. Ada yang beramal di malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali antara maghrib dan isya. Doa. Apakah ini boleh? Amalannya bebas. Tadi disebutkan mereka baca Quran. Aslinya baca Quran. Kalau ada yang mau baca Quran khatam nanti malam, bagus. Tak sanggup dia baca Quran, dibacanya hatinya Al-Quran, Yasin. Hatinya Quran, Yasin. Saya hatinya Quran tak sanggup Pak Ustaz. Ummul Quran aja lah, Al-Fatihah. Itulah jurus paling ringan. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Paham pula dia yang menjelaskan ini. Kamu hatinya, saya induknya, hebat induk lagi. Al-Fatihah. Yang paling bagus atam Quran. Apa hukum orang baca Quran berdoa? Baca Quran berdoa boleh. Itu namanya bertawassul dengan Quran. Kalau saya diminta berdoa, Pak Ustaz tolong doa, baca dulu Fatihah. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Bertawassul kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Dengan bacaan surat Yasin ini mudah-mudahan dimudahkanlah segala urusan. Mana dalilnya baca surat Yasin urusan dimudahkan? Mana dalilnya? Buka tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, setiap perkara yang sulit kalau dibacakan Yasin, maka Allah memudahkannya. Itu imam ahli hadis, bukan ahli hadas itu. Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Jangan bilang ini kata Abdul Somad. Buka tafsir Ibnu Katsir. Saya anjurkan Bapak Ibu beli tafsir Ibnu Katsir, karena ini tafsir yang paling selamat dari Israiliyat. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang paling bagus, karena dia ditulis oleh ulama ahli hadis. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, abad ke-7 ke-8 Hijrah. Mazhabnya Syafi'i. Hidup adalah berani mengambil resiko pilihan. Ini adalah pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang. Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang. Tentukanlah pilihan, di situ ada kekuatan. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yattali Allah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memiliki perhatian khusus kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, tanggal 14 malam 15 Sya'ban, dimulai dari setelah maghrib. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua makhluknya. Semua makhluknya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kecuali 2 orang. Li musyrikin, yang pertama orang yang musyrik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan yang lain.
meminta kepada manusia, meminta kepada makhluk. Jangan sampai orang menangis tengah malam mengadukan kita kepada Allah. Kalau diadukannya kita ke Pak Kapolsek, sekedar masuk penjara aja kita. Tapi kalau diadukannya kita kepada Allah, supirmu, tukang cucimu, babysittermu, drivermu, pegawaimu, karyawanmu, tukang kebunmu, kalau sampai mereka mengadu kepada Allah, tak dapat kau kenikmatan hidup. Hati-hati, waspadalah.